Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Murkanya Prabu Brawijaya, Prabangkara dibuang ke angkasa. Dikisahkan pada masa Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit, ada seorang ahli seni pahat dan seni lukis tersohor bernama Prabangkara. Kehebatan dia melukis sudah terkenal di seantero Majapahit. Prabangkara memang dikenal sebagai juru ukir dan sungging yang piawai. Prabu Brawijaya menyayangi pemuda tampan yang berbakat itu, yang sebetulnya adalah anak kandungnya sendiri dari seorang janda yang ia hamili di sebuah perjalanan di luar kota. Pada suatu ketika, sang raja menyuruh Prabangkara untuk membuat lukisan permaisuri raja sebagai ungkapan rasa cinta beliau pada permaisurinya yang memang dikenal sangat cantik dan mempesona itu, Ratu Mas Andarawati. Hasil lukisan Prabangkara sangat menakjubkan. Ratu Mas Andarawati dengan kecantikannya seakan-akan berpindah seutuhnya ke kain kanvas lukisan itu. Raja terpukau dan puas menyaksikannya. Tetapi tiba-tiba saja sang raja murka, marah besar pada Prabangkara. Sesuatu telah terjadi. Prabu Brawijaya menemukan satu noktah pada bagian dari lukisan permaisurinya itu. Ia naik darah. Prabangkara gugup, ketakutan dan mencoba menjelaskan. Mohon maaf Prabu, noktah tetesan tinta itu belum sempat hamba hilangkan. Namun penjelasan Prabangkara yang ketakutan itu tidak mampu meredam kemarahan Prabu Brawijaya. Bukan kecerobohan Prabangkara yang membuat raja marah besar, tetapi justru karena kepiawaian Prabangkara melukis dengan sempurna semua detail model yang dilukiskan yang membuat raja murka. Bagaimana tidak, karena posisi noktah itu dalam lukisan persis berada di tempat yang paling rahasia dari sang permaisuri. Dalam keyakinan Baginda, hanya dia yang tahu noktah itu. Babad Sejarah Jakatingkir menuliskan ungkapan kemarahan Prabu Brawijaya itu dengan tembang dalam metrum sinom yang artinya, dalam kain permaisuriku asnya ada cirinya, yakni tai lalat warna hijau tua. Di sini raja memakai kata as dengan maksud untuk memperhalus perumpamaan. As itu kira-kira berarti pawadonan atau vagina. Dan sesungguhnya yang membuat Prabu Brawijaya marah besar adalah kecurigaan dia pada pelukis kesayangan dia yang tampan itu. Menurut sang raja, Prabangkara tidak mungkin bisa tahu ciri rahasia sang permaisuri yang terletak pada asnya itu. Kesimpulan sang Baginda, anak muda yang rupawan itu selama melukis permaisuri pernah bersebadan dengan objek lukisannya. Maklum, untuk membuat lukisan yang hidup dibutuhkan waktu siang malam dan berhari-hari, bahkan berpekan-pekan. Prabu Brawijaya terbakar cemburu dan murka. Ia perintahkan Prabangkara dibunuh. Namun dikisahkan Patih Gajah Mada mengingatkan sang raja bahwa hukuman itu terlalu berlebihan dan hanya menuruti nafsu amarah sesaat saja, dan Baginda kelak pasti akan menyesalinya. Dan Prabu Brawijaya pun mendengarkan nasihat sang paman Patih. Prabu Brawijaya akhirnya tidak membunuh pelukis yang hebat yang sebetulnya anaknya sendiri itu. Prabangkara diperintahkan pergi saja sejauh-jauhnya. Sebuah rencana disiapkan oleh Gajah Mada,
yaitu Prabangkara akan diberangkatkan ke angkasa. Dibuatlah layang-layang dengan lebar hampir 12 meter. Konon dilengkapi dengan kamar. Singkat cerita, Prabangkara dimasukkan ke dalam kamar itu, diberi bekal dan peralatan melukis. Kata sang patih, sebelum layang-layang dinaikkan ke angkasa dan diputus talinya, Baginda memerintahkan agar Prabangkara melukis semua isi angkasa. Tak jelas seriuskah titah Baginda itu. Ada kata yang mengesankan, itu hanya dusta yang halus. Ada pengamat sejarah yang mengartikan Prabu Brawijaya menebus kesalahannya. Ia tahu Prabangkara bukan seperti dirinya, penguasa yang selalu ingin menegakkan milik dan wilayah. Sedangkan seniman, pencipta, berada dalam proses deteritorialisasi. Tapi ini pun ambigu. Prabangkara diperintahkan menggambar seantero isi langit, melukis saniskara isining gegana, mengasumsikan adanya kemampuan panoptik di sana. Daya melihat semesta adalah tanda kekuasaan. Melihat memang bisa berarti menguasai, tapi menggambar adalah menghadirkan kembali dunia. Tugas Prabangkara hanya menirukan, bukan melahirkan sesuatu yang baru. Seninya sebuah laku memetik. Untuk dinilai